Assalamualaikum sahabat Forum Gerakan Literasi Sekolah Nasional. Salam literasi, ayo membaca. Perkenalkan, nama saya Desi Yuliawati. Saya mengajar di SMP Telkom Bandung dan saya mengajar mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Apa kabar semuanya anak-anak? Mudah-mudahan kalian selalu jaga kesehatan, stay at home, apabila tidak perlu dan tidak penting untuk keluar rumah, tetap di rumah. Oke anak-anak, sebelum memulai pembelajaran IPS, yang harus disiapkan sebelum belajar yaitu yang pertama, silakan siapkan seperti pulpen, pensil, dan stabilo. Yang kedua, buku paket IPS beserta catatannya. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, menjelaskan wilayah persebaran flora dan fauna di Indonesia. Dan yang kedua, itu menyebutkan jenis-jenis flora dan fauna di Indonesia. Materi kali ini yaitu mengenai persebaran flora dan fauna di Indonesia. Yang pertama yang akan Ibu jelaskan itu yang pertama mengenai flora di Indonesia. Flora di Indonesia itu dibagi menjadi 3 wilayah. Wilayah yang pertama itu yaitu paparan Sunda. Yang wilayah kedua itu adalah tipe peralihan dan wilayah terakhir di bagian Indonesia Timur yaitu paparan Sahul. Wawasan yang harus kalian miliki dari materi ini yaitu Indonesia memiliki keanekaragaman flora dan fauna atau keanekaragaman hayati yang sangat besar. Bahkan keanekaragaman hayati di Indonesia termasuk 3 besar di dunia bersama-sama dengan Brazil di Amerika Selatan dan Zaire di Afrika. Berdasarkan data dari Departemen Kehutanan dan Perkebunan tahun 1999, jumlah spesies tumbuhan di Indonesia mencapai 8.000 spesies yang sudah teridentifikasi, sedangkan jumlah spesies hewan mencapai 2.215 spesies. Spesies hewan terdiri atas 515 mamalia, 60 reptil, 1.519 burung, dan 121 kupu-kupu. Materi pertama yang akan dibahas yaitu persebaran flora di Indonesia. Karakteristik flora yang ada di Indonesia Barat dan Timur itu dibedakan. Yang pertama, di Indonesia Barat itu adanya jenis meranti-rantian sangat banyak. Kedua, terdapat berbagai jenis rotan. Ketiga, tidak terdapat hutan kayu putih. Keempat, jenis tumbuhan matoa atau Pongotia pinnata sedikit. Dan jenis tumbuhan sagu sedikit. Dan yang terakhir, terdapat berbagai jenis nangka. Sedangkan di Indonesia Timur, jenis meranti-rantian hanya sedikit. Tidak terdapat berbagai jenis rotan. Terdapat hutan kayu putih, terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa khususnya di Papua, dan banyak terdapat tumbuhan sagu, dan yang terakhir tidak terdapat jenis nangka. Jenis flora tersebut bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia baik sebagai bahan furniture, bahan bangunan, bahan makanan, dan lain-lain. Flora di wilayah paparan Sunda. Karakteristik flora Kalimantan dan Jawa dicirikan oleh jenis flora dari arah pantai ke bagian tengah, hutan bakau, hutan gambut, hutan hujan tropis. Flora khasnya yaitu pohon kamper yang ada di samping, yaitu tersebar di Nanggro Aceh Darussalam, Sumatera Utara. Yang kedua, bunga rafflesia tersebar di Sumatera Selatan dan Bengkulu. Ketiga, pohon jati tersebar di Jawa. Keempat, kayu ulin tersebar di seluruh hutan Kalimantan. Dan yang kelima terakhir yaitu kasturi tersebar di Kalimantan Selatan. Flora di wilayah peralihan. Persebarannya meliputi Pulau Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara termasuk Timur Timur.
Flora di Sulawesi memiliki kemiripan dengan flora daerah kering di Filipina. Flora yang ada di daerah pantai dan dataran rendah lebih mirip dengan flora di Papua. Flora daerah pegunungan mirip dengan flora di Kalimantan, dan flora khasnya yaitu pohon cendana. Gambarnya bisa dilihat di samping, ada pohon cendana, kayu hitam, dan anggrek. Yang ketiga yaitu flora di wilayah paparan Sahul. Ini wilayah terakhir yaitu di bagian Indonesia bagian timur. Daerah persebarannya meliputi Pulau Papua dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Flora Australis terdiri dari berbagai jenis kayu seperti kayu besi, cemara, kenari hitam, merbau darat, dan merbau pantai. Jenis Pometia pinnata atau matoa yang memiliki variabilitas genetik yang tinggi seperti pohon sagu, nipah, dan hutan mangrove di daerah pantai. Untuk gambarnya bisa dilihat, di sini ada kayu besi, cemara, merbau darat, dan kayu kenari hitam. Persebaran flora berdasarkan iklim dan keadaan daerah. Yang pertama itu mengenai hutan bakau atau mangrove, adalah ciri khas daerah pesisir tropis. Sementara itu, ciri tanaman ini telah memiliki benih tanaman yang bisa mengapung di air laut selama beberapa bulan. Dan bahkan benih tersebut bisa tumbuh setelah berada atau terdampar daratan. Selain itu, ia memiliki akar napas yang tergantung pada batangnya. Hutan ini berada di pantai timur Pulau Sumatera dan di wilayah pesisir Kalimantan Tengah, Papua, dan sebagian besar wilayah pesisir di dunia dalam jumlah yang banyak. Di samping ada salah satu gambar hutan bakau atau mangrove yang berada di Indonesia. Yang kedua yaitu hutan tundra. Hutan tundra atau lumut dapat ditemukan di daerah pegunungan tinggi yang selalu tertutup kabut karena letaknya yang sangat tinggi di atas permukaan laut. Udaranya yang lembab dan suhunya pun sangat rendah yang memungkinkan lumut berkembang biak dengan mudah. Hutan lumut terdiri dari pohon yang berlumut yang ditemukan di pegunungan tinggi di Papua, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Jawa. Yang ketiga yaitu ada hutan rawa. Di samping ada gambar hutan rawa. Jenis hutan ini berlimpah di Indonesia. Di Indonesia ada dua jenis hutan rawa. Yang pertama hutan rawa air tawar dan yang kedua hutan rawa gambut. Hutan rawa air tawar tidak dapat menghasilkan kayu yang baik, tetapi tanahnya dapat digunakan sebagai tanah pertanian. Sedangkan hutan rawa gambut dapat menghasilkan kayu, salah satunya adalah kayu ramin. Hutan rawa gambut banyak ditemukan di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Di samping adalah salah satu contoh hutan rawa yang ada di Indonesia. Selanjutnya yaitu ada hutan tropis. Jenis hutan ini adalah hutan yang memiliki pepohonan yang lebat. Sesuai dengan namanya, hutan ini banyak ditemukan di daerah hutan tropis atau daerah di mana curah hujan terjadi sepanjang tahun. Jenis hutan ini sering disebut sebagai hutan heterogen karena tanaman terdiri dari jenis pohon yang berbeda. Jenis hutan yang satu ini tersebar luas di Pulau Sumatera, Papua, dan Kalimantan stepa. Stepa atau padang rumput yang luas dapat ditemukan di daerah Nusa Tenggara Timur. Terjadinya stepa disebabkan oleh curah hujan yang rendah, sehingga air hanya cukup untuk tanaman atau rumput yang tidak membutuhkan banyak air. Di samping ada gambar stepa yang ada di Nusa Tenggara Timur. Sabana. Sabana adalah area padang rumput yang sangat luas, dikelilingi oleh pohon atau semak-semak.
Wilayah ini seringkali mengalami musim kemarau yang panjang dan memiliki suhu yang panas. Sabana di Indonesia terletak di Madura, Nusa Tenggara, dan dataran tinggi Gayo di Aceh. Materi kedua yaitu mengenai persebaran fauna di Indonesia menurut Wallace dan Weber berdasarkan wilayah. Ini adalah gambar peta persebaran fauna di Indonesia. Fauna Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 3 corak yang berbeda, yaitu fauna bagian barat, tengah, dan timur. Garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian barat dengan tengah dinamakan garis Wallace. Sedangkan garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian tengah dan timur dinamakan garis Weber. Yang pertama yaitu fauna Indonesia bagian barat. Fauna Indonesia bagian barat dan di Indonesia bagian tengah disebut dengan garis Wallace. Pola persebaran fauna Indonesia bagian barat meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan. Fauna Indonesia bagian barat tergolong jenis fauna oriental. Beberapa jenis fauna Indonesia bagian barat yaitu gajah, harimau, orangutan, banteng, tapir, badak, bercula satu. Di samping ada gambar hewan atau fauna gajah, harimau, badak bercula satu, dan banteng. Ciri-ciri dari fauna asiatis yang pertama, termasuk dalam golongan mamalia. Kedua, memiliki ukuran yang besar. Ketiga, merupakan satwa endemik. Keempat, beraneka ragam kera. Dan yang kelima itu beraneka ragam ikan air tawar. Fauna Indonesia bagian tengah, daerah penyebarannya meliputi Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, Sumba, Sumbawa, Lombok, dan Timor. Wilayah ini memiliki fauna endemik. Beberapa fauna endemik seperti komodo terdapat di Pulau Komodo, burung maleo terdapat di Sulawesi dan Kepulauan Sangihe, dan babi rusa terdapat di Sulawesi dan Maluku Barat, dan kuskus dan anoa itu terdapat di Sulawesi. Di samping ada gambar fauna atau hewan anoa, kuskus, komodo, dan babi rusa. Ciri-ciri fauna peralihan. Yang pertama, memiliki beraneka ragam jenis reptil. Kedua, hewan endemik. Ketiga, memiliki beberapa fauna yang mirip dengan fauna australis. Dan empat, terdapat hewan yang hampir punah. Dan yang kelima, memiliki binatang purba yang masih bertahan, yaitu adanya hewan komodo yang berada di Pulau Komodo. Fauna Indonesia bagian timur. Antara fauna daerah Indonesia bagian timur dan fauna daerah Indonesia bagian tengah dibatasi oleh garis Weber. Fauna di daerah Indonesia bagian timur tergolong jenis fauna Australia. Jenis fauna yang termasuk fauna tipe timur yaitu tikus berkantung, burung cendrawasih, burung kasuari, burung kakatua, dan kanguru pohon. Di samping ada gambar hewan atau fauna walabi, cendrawasih, landak irian, dan nuri. Ciri-ciri fauna australis. Yang pertama, termasuk dalam golongan mamalia. Kedua, memiliki ukuran yang kecil. Ketiga, merupakan satwa endemik. Keempat, hanya memiliki sedikit jenis ikan air tawar. Dan yang terakhir, yang kelima, memiliki hewan berkantong. Sekian materi hari ini, mudah-mudahan menambah wawasan kalian. Salam literasi, ayo membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.